Zaman yang semakin canggih membuat orang muda terlena di dalamnya. Segala sesuatu yang serba instan membuat mereka hampir kehilangan jati diri. Emang boleh? Yuk kita gali lebih dalam. Halo Sobat Ngulik Otak, selamat datang kembali di ruang diskusi kita, Ngulik Otak. Tempat di mana kita ngobrol, ngulik, dan mencari makna lebih dalam dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup melekat di generasi muda saat ini, yaitu budaya instan. Sebuah pola pikir yang ingin segala sesuatu dicapai dengan cepat tanpa melalui proses yang panjang. Untuk itu, kita menghadirkan narasumber yang sangat tepat. Beliau adalah seorang dosen Universitas Pamulang, advokat, asesor, dan juga baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang manajemen pendidikan. Mari kita sambut Dr. Yulita Puji Lestari, SHMH. Terima kasih kakak semua, Kak Rizkia. Halo semua sahabat Ngulik, bertemu bersama saya di episode kali ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Terima kasih semuanya. Selamat datang Bu Yulita, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Kak Rizkia, saya sehat. Semoga kita sehat semuanya ya. Bu Yulita, perjalanan akademik Ibu cukup panjang, mulai dari sarjana hukum, magister hukum, hingga akhirnya menyelesaikan doktor manajemen pendidikan. Apa motivasi terbesar Ibu hingga bisa menempuh perjalanan sejauh ini? Ya, oke, terima kasih Kak Rizkia ya. Saya ini menceritakan memang cita-cita saya sebenarnya itu ingin menjadi pengacara dunia ya Kak. Jadi jadi pengacara, kemudian S1 di Pasundan Universitas Bandung, lulus tahun 2005. Kemudian saya S2 di Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2012. Nah setelah itu saya selalu bilang pada diri saya sendiri, saya mau ingin melanjutkan S3 ya. Ternyata doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2018 saya S3. Nah, di S3 itulah, tapi S3 saya memang beda dengan S1 dengan S2, lebih ke manajemen pendidikan. Yang motivasi saya gini Kak, jadi kalau kita sudah, saya tuh merasa bahwa kalau saya sudah memilih pilihan hidup saya untuk S1, S2, maka saya harus, ketika saya merasa sudah mau, maka saya harus mampu menyelesaikan studi saya. Itu sih Kak sebenarnya. Dan akhirnya bersyukur alhamdulillah saya menyelesaikan di akhir 2023 S3 saya di manajemen pendidikan. Keren ya, teman-teman. Jadi aku udah mulai studi S3, S5 baru lulus SMA. Oh iya. Generasi yang baru banget itu kayaknya sama deh. Iya, oh ya sama ya. Kayaknya kalau aku kayak tahun 90. Oh iya, sama. Hanya aku baru S1, sekarang baru mau S2 gitu. Makanya hebat ya, diri ya, terus semangatnya itu loh. Apa namanya, bagus lah itu kita jadi kasih motivasi generasi muda sekarang gitu. Jadi awalnya itu dari impian dulu. Keyakinan yang kuat. Jadi saya tuh kalau misalnya segala apapun ya, kalau saya mau ya saya harus mampu menyelesaikan hal itu semua gitu. Jadi dan doa juga tentu ya. Gitu ceritanya Kak. Nah, ini membahas mengenai fenomena budaya instan, ini tampak jelas di kalangan generasi muda. Menurut Ibu, Iya. apa faktor utama yang melatar belakangi pola pikir serba cepat ini? Ya kan gini Kak, kita tuh ada masa generasinya ya. Kalau kita kan berdua masa generasi milenial gitu ya. Saya milenial, jadi memang pola pikir yang berbeda, zaman yang berbeda, sehingga teknologi juga yang berbeda. Nah, makin kesini kan teknologi ini makin berkembang gitu ya. Memang sekarang ini peserta didik atau siswa atau mahasiswa tuh pengennya serba instan, tapi nggak ada proses yang sangat mendalam. Jadi kayaknya mau tiba-tiba langsung ke ujung sana, padahal ada proses-proses yang harus kita lalui. Nah, kalau saya nggak bisa gitu, jiwa saya itu saya pengen tahu
seperti apa. Saya nikmati dulu perjalanan itu tahap demi tahap untuk mencapai dengan misalkan saya mau sekolah S3 gitu ya. Saya bukan bidang pendidikan awalnya, tapi saya nikmati dulu. Saya mengeluh itu ada. Nah, yang fenomena yang sekarang terjadi udah pengen instan, tapi pengen cepet sampai secara sempurna gitu. Nah, itu yang memang harus diimbangi dengan karakter yang kuat, Kak. Nah, sekarang kan ada 18 karakter nih. 18 karakter dari Kemdikbud, mulai dari yang religius, kemudian ada disiplin, rasa ingin tahu, kemudian ini banyak ya, 18 karakter. Kemudian kan ya kita juga, makanya sekarang pemerintah yang sekarang bahwa kita tuh ada karakter yang harus kuat, mulai dari beribadah, bangun pagi, beribadah gitu kan ya. Kemudian tidur cepat dan sebagainya gitu sih kan. Terus saya ingin bertanya nih ya Mbak Gita, Ibu kan sebagai dosen ya. Iya. Jadi, dari mahasiswa yang Ibu ajar itu, Ibu menemukan nggak mereka tuh yang pasien nggak mau berproses, saya mau instan aja gitu. Gitu. Mas, jadi ada contohnya bilang gitu ya. Ada. Kalau Gezi sebetulnya itu kan. Ya, sebenarnya saya ngajar di S1 dengan S2 dari tahun 2010 ya. Untuk mahasiswa yang langsung ingin proses cepat itu ada gitu. Nah, ada juga yang memang ada beberapa juga yang banyak juga yang memang dia perlahan demi perlahan melewati proses tersebut gitu. Jadi jatuh bangun bangun lagi, dijatuhkan lagi bangun lagi. Nah, itu kan memang harus setiap mahasiswa itu kan beda-beda ya untuk daya tahan, ketahanannya, daya juangnya, resiliensinya gitu ya. Iya, gitu. Udah pasti untuk hasilnya mahasiswa itu pasti berbeda ya Bu. Yang mau Iya. instan dan yang memang benar-benar berproses gitu. Iya, itu udah pasti ya. Kalau saya sendiri, saya memang termasuk yang S1, S2, S3 itu semua proses saya jalani sehingga karena tadi saya punya karakter yang menurut saya ini karakter saya kuat deh, sehingga saya nggak mau instan. Boleh kan, mie instan juga enak ya. Iya. Dari Ya, ya, instan enak gitu ya. Apalagi sekarang ya kita mau bikin apa ada di AI. Programnya kita tinggal kata clue-nya. Cuma masalahnya sekarang jadi gini, kita harus mengimbangi dengan karakter tadi gitu ya. Jadi kan lemah nih gemar membaca kita ya, gimana mau gemar membaca orang sekarang digital semua gitu ya. Jadi nah itu seperti itu kurang. Nah, lanjut lagi Ibu, jika budaya instan ini terus berkembang, apa dampak jangka panjangnya bagi dunia pendidikan dan bangsa? Ya. Kalau yang serba instan, karena kan ini memang pengaruh dari globalisasi ya. Nah, jadi kita nggak bisa yang namanya Indonesia menutup diri rapat-rapat tentang teknologi serba instan. Semua dulu misalnya misalkan dulu mesin jahit dengan manual. Sekarang itu kan lebih bahkan bisa lebih canggih lagi gitu ya. Jadi semua memang harus lebih praktis. Ada dampak positif dengan dampak negatifnya. Dampak positif kita jadi lebih efektif, lebih efisien, bisa mengerjakan sambil yang lain. Contoh misalnya kita mau ngangetin dulu sekarang tuh ada air fryer misalnya. Kalau dalam dunia pendidikan jadi lebih praktis itu, kita tinggal mau nyari clue nih. Oh nih ada serba instan semuanya, itu lebih mudah kita sebenarnya. Satu sisi untuk kita pribadi sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen itu memudahkan kita, lebih simpel, lebih gini. Tapi bukan berarti kita, dan untuk dampak negatifnya itu ada. Jadi kita lemah secara keterampilan, berpikir kritisnya jadi sangat minim, jadi kurang gitu ya. jadi kurang. Mau gimana kita tinggal cari ada gitu. Nah, tapi kan itu nggak bisa. Makanya sekarang mahasiswa atau misalkan siswa gitu ya, itu memang sekarang harus ada proyek-proyek yang biar mereka tuh
harus kita action gitu ya. Nah gitu, jadi itu sih sebenarnya kalau misalnya dibiarkan terus menerus nanti kita akan kalah. Justru nanti kita akan, karena yang namanya tradisional itu jauh justru lebih bertahan lama. Kita jadi nggak akan bertahan lebih jangka panjang ya untuk ketinggalan zaman. Jadi tetap tradisional itu ya kita tetap juga harus mempertahankan, nggak bisa semua serba instan. Prinsip saya juga banyak yang saya lihat, karena banyak sekolah-sekolah tuh emang yang seperti bilang itu banyak yang project gitu ya Bu ya. Iya. Berarti salah satunya untuk mengembangkan skill gitu ya Bu ya. Iya, kalau sekarang udah bukan lagi misalkan menyebutkan gitu ya, karena orang menyebutkan instan udah jadi ketemu di jawabannya. Tapi Ya contohnya seperti kita belanja ya Bu ya, udah bisa kayak Shopee, nah, gitu ya Bu itu ya. bisa instan juga. Iya. Buku ada PDF Bu. Iya, Nah, PDF. terus iya udah ada e-book. Terus kemudian banyak deh sekarang yang memang serba instan. Satu sisi dampak positifnya banyak, tapi sisi lain jangan sampai nanti kita jadi mager gitu loh. Jadi zona nyaman sehingga nanti justru ya kita jadi kalah sama teknologi. Kan tetap teknologi itu buatan manusia ya. Ciptaan instan itu kan dari buatan manusia juga yang punya tidak 100%. Contoh misalnya ada salah satu AI gitu ya, memang dia bisa instan, bisa semuanya PPT jadi semua, benar nggak? Iya. PPT dan sebagainya. Tapi apakah memang benar isinya akuratnya 100%? Saya sudah browsing, bahkan di AI manapun tidak ada yang menyebutkan 100%. Karena data itu juga berasal dari manusia masyarakat zaman dulu yang memang ada di Google terekam. Jadi tingkat akuratnya mungkin sekitar hanya 80% sampai dengan 85% gitu. Nanti yang kita menggunakan teknologi AI ini sebenarnya berarti kita harus periksa lagi gitu ya. Iya, budaya. Iya. Contoh misalkan budaya instan, teman-teman bikin makalah teman tinggal kasih prompt-nya aja, clue-nya apa, ntar kan keluar. Tapi kan belum tentu itu apakah akurat atau misalnya benar valid atau tidak. Jangan-jangan nanti dia malah harusnya definisi tentang ini dia ada sedikit tentang yang lain. Tapi tetap kecermatan itu harus dijaga gitu. Tetap harus kita baca, harus kita telaah. Dan kenapa? Biar mengasah otak kita juga nih. Jadi kalau misalnya kita nggak dipakai kan berpikir kritis kita kan jadi Alzheimer ya. Nanti yang tuanya nih untuk dari segi kesehatannya gitu Kak Izia. Artinya kalau untuk teknologi kita sebagai manusia itu tetap menyesuaikan dengan perubahan zaman ya kan Bu? Kalau menyesuaikan, iya harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kayak saya misalnya, saya nih juga sama seumuran ibu, tapi saya tuh orangnya gini, Kak Izia kamu bisa apa ya? Wah dia bisanya ini. Saya belajar tanpa Bu, saya belajar tanpa sendiri, saya menulis sendiri, bikin sertifikat sendiri. Karena nggak mau terus orang lain misalnya bikin mengelola website. Saya penasaran, saya pernah 1 tahun mengelola website. Jadi gini ya. Jadi tetap keinginan tahu itu harus kita gali untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kita ini juga di dunia SDM harus kita tingkatkan diri masing-masing. Kalau enggak nanti kita sama-sama loh S3. Tapi yang S3 yang langka itu misalnya bisa semuanya kan jarang. Sama-sama nih S2 nih. Tapi kan S2 ini kan harus punya keahlian skill yang kita, kalau semua serba instan kita nggak belajar dari prosesnya, gimana kita mau sampai pada titik bahwa kita ini harus S2 yang langka gitu. Iya. Jadi kita harus selalu mengupdate diri kita ya Bu ya. Kita mengupgrade, kemudian tetap sih namanya harus komunikatif. Itu kan ada di 18 karakter Kemdikbud itu memang salah satunya kita harus komunikatif, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, jujur, disiplin. Silakan deh nanti dilengkapi ya kalau misalnya bisa dibaca di Google. ya. Nah itu, jadi kalau saya gimana religius juga ada. Kemudian ya itulah pokoknya, jadi jangan berhenti lah. Walaupun kita misalnya ada serba instan untuk dunia pendidikan, gampang kok Bu, kita mau coba bikin contoh dari ini, ntar dia keluar. Tapi kan kita juga harus ngulik sejauh mana memang dia valid atau tidak, begitu. Nanti kenapa sama tema podcast kita ya, mulai harus Tempat ya Bu ya. Nanti juga informasi
belajar yang proses pembelajaran itu yang kita misalnya harus pelan-pelan, harus kita lewati satu persatu gitu ya. Itu tuh sebenarnya pada di segi agama, ikutas agamanya Islam. Jadi Allah kan akan menaikkan derajat seseorang kalau memang kita ini berilmu ya. Jadi semakin, dan juga memang ketika kita berilmu dengan prosesnya, maka kan semakin berilmu kita jadi semakin orang yang bangun dulu kalau ilmu padi ya seperti itu. Jadi banyak sih makna-makna yang memang bagus positifnya ketika kita memang betul-betul mendapatkan pendidikan, tidak hanya sekedar instan tapi menikmati prosesnya, jatuh bangunnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi S2 gitu ya di Universitas Pamulang, maka ya nikmati prosesnya, jatuh bangunnya di mana ketemu dosen gitu ya misalnya. Jadi kok saya dapat begini, ya udah nikmati, terus interpretasi nih kita ini seperti apa gitu ya. Terus kita menikmati prosesnya tuh nggak tiba-tiba dapat nilai, tapi ada prosesnya. Oh ya kenapa dapat nilai A? Karena saya misalnya kuliah kemudian dan sebagainya gitu deh kan. Iya, nikmati prosesnya ya. Iya, nikmati prosesnya. Jadi ada mengenai refleksi pendidikan dan motivasi. Nah, perjalanan ibu dari S1 hingga doktoral tentu penuh tantangan. Bagaimana ibu menjaga semangat untuk tetap setia pada proses? Pertama, kalau ya itu ya karena udah punya keinginan yang kuat gitu ya. Saya dibesarkan dari keluarga yang bapak ibu saya guru, sehingga saya dalam hati nih, oke, saya harus lebih dari orang tua saya. Saya bangga sama ibu bapak saya, bapak ibu saya juga bangga dengan saya. Maka cara menunjukkan kebanggaan, jadi biar orang tua saya lebih bangga sama saya harus menyelesaikan, ya udah nikmati aja gitu. Jadi saya nggak pernah mengeluh. S1 dengan skripsinya, 2 dengan tesisnya, santai aja. Dan oh ya satu lagi ya, kalau saya tuh seneng bergaul, komunikasi, jadi nggak introvert boleh, introvert kalau saya nggak introvert ya, saya tuh orangnya extrovert justru. Jadi menurut saya membantu kita untuk menyelesaikan proses studi itu dari saya S1 S3 juga karena memang proses pergaulan gitu ya, kemudian juga banyak teman yang dan berhubungan baik dengan dosen-dosen. Berarti lingkungan di mana kita berada itu juga bisa mempengaruhi pola pikir kita ya Bu? Iya, dan memang keluarga, dan memang saya kedua orang tua saya sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk saya menyelesaikan S1 dan saya S2 sudah menikah, tapi suami saya mendukung. Apalagi S3, saya udah punya anak gitu ya. Jadi memang ya alhamdulillah memang dari secara internal dan eksternalnya saya ini yang mendukung semua gitu. Ditambah kan percuma ada pendukung kalau misalkan saya nggak mau, tapi kan saya nggak mau. Iya. Dan saya punya komitmen gitu, aku mau, aku mampu. Keren ya. Berarti itu bisa dibilang suatu doa juga ya Bu ya. Iya. Ya kan, supaya kita meyakinkan diri kita nih, seperti sekarang kita kan lagi mau S2, dari yakin kita pasti bisa lulus dengan nilai terbaik gitu ya. Dengan proses pasti. Berarti orang muda perlu belajar nih dari Bu Yulita. Selain Bu, Saya juga masih muda kan. Oh ya maksudnya sama ya gitu. Belajar Sebenarnya memang Mahasiswa perlu belajar ya Bu. oh ya, ini saya muda pada zamannya sama ya. kayak sama aja ya. Iya. Oke. Menurut Ibu, bagaimana generasi muda dapat mengubah cara pandang mereka agar lebih menghargai proses dalam belajar? Pertama kita dilahirkan diberikan orang tua yang memang sudah support kita. Tapi kan dengan latar belakang finansial yang berbeda-beda, jadi kan kita juga tidak bisa mengandalkan dari orang tua. Maka itu kita harus betul-betul harus semua sinergi pengetahuan kita, keterampilan, afektif sosial kita gitu ya. Dan persaingan tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau cara pandangnya jangan aku kayaknya udah baik banget nih, kayaknya aku udah oke banget deh gitu ya. Nggak bisa begitu karena Hiskia yang satu sama-sama yang satu, tapi yang perusahaan lain akan melihat ini Hiskia yang berbeda gitu. Makanya apalagi dengan
ini gitu. Karena kalau tidak ya nanti kita nggak akan dipilih nih jadi orang-orang terpilih gitu. Contoh misalnya orang mau melamar ke satu sekolah internasional, dia akan melihat sama-sama nih S2-nya bagus, ya kan, dari sekolah ternama. Tapi ini kelebihan si ini ternyata sekolahnya bagus, IPK-nya bagus, tapi dia bahasa Inggrisnya nggak kurang bagus misalnya. Kan yang akan dipilih yang bagus. Maka dari itu kita harus bukan mengupgrade aja, tapi mengeksplor apa yang kita punya, ya. Jadi jangan misalnya gue mah gini aja deh. Nah, enggak, kalau saya dari itu kita eksplor nih, aku tuh bisanya apa ya. Dan satu lagi, jangan terkungkung dengan zona nyaman. Saya tuh pernah karena saya pernah di zona nyaman yang berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun. Terus kemudian saya berpikir kayaknya saya pengen nyoba sesuatu yang baru deh. Satu, menguji daya kritis saya. Yang kedua, menguji daya juang saya nih, presiden saya. Nah, ketika misalkan kita udah terbiasa, jadi kita ditempatkan dimanapun, kita bisa mampu beradaptasi. Nah, gitu ya. Apalagi yang Hizkia ya, ini kan gen apa nih? Gen Z kan berdua. Nah, itu jadi kalau Gen Z jangan salah. Nanti jangan mau kalah sama gen Alpha gitu. Gen milenial aja nggak mau kalah. Saya ini masih semangat. Nah, iya. Berarti tantangan itu penting ya Bu ya? Iya, tantangan itu kan penting untuk kita refleksi. Ini tuh perlu kita tuh harus ada strategi kita misalnya. Kalau nggak ada tantangan, gimana kita mau ada strategi untuk lebih maju lagi ke depan? Justru tantangan itu jangan kita mundur, hadapi. Kalau saya sini kamu gitu. Ayo kita pengen tahu nih tantangannya apa gitu. Nanti kita punya strategi sendiri. Siapa yang membuat strategi? Nah, kita sendiri nih, kita yang punya pola pikir bahwa harusnya seperti gini deh. Kayaknya harus seperti ini. Berarti kayak kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Iya, betul. Terus mau tanyakan ke Bu Yita ya, untuk Gen Z ini maaf ya, kajian sama Kak Marisa kan itu emang yang saya lihat sih ya Bu, banyak tuh yang emang mereka tuh yang mager gitu kan, gitu. Menurut Ibu jadi harus apa gitu? Maksudnya dibuat ya, iya. Kalau mager sih boleh ya, namanya manusia ya. Iya. Tapi jangan berkelanjutan. Nah, makanya kita punya target-target gitu ya. Kerja aja jangan mengeluh. Aduh, ini kok ada lagi pekerjaan, karena memang tak akan pernah berhenti manusia hidup. Nah, jadi kalau misalkan kita malas gerak, kita nggak gerak-gerak, badan kita kaku. Iya. Otak kita kaku. Iya. Semua serba kaku. Nanti kalau serba kaku, kita tinggal sama orang yang banyak bergerak. Iya. Kita mager di tempat, ternyata orang udah 10 kali jalannya. Udah 10 kali lari. Ada yang lari cepat, ya kan? Iya. Nanti kita ketinggalan sama misalnya kita nggak tahu nanti di 5.0 ada apa. Iya. Nah, kita kan harus juga melihat loh. Ya 5.0, 4.0. Dulu kan kita ada 1.0, sudah mulai ada sampai dengan sekarang 4.0. Jadi kalau kita mager terus, nanti sih ada waktunya ya. Jadi jangan merasa aduh aku udah mager nih gitu ya, udah 6 bulan. Kalau misalkan ketemu sama seperti itu, aduh jangan nih, Ketinggalan ya Bu ya. rugi diri sendiri secara psikolog, secara kesehatan, secara semuanya lah yang dirasa oleh manusia. Gitu. Jadi ya cepat bangun, cepat sadar, oh iya ya kita hidup harus berjalan, dan bahagia itu punya kita, bahagia itu punya mahasiswa. Jangan merasa aku jadi mahasiswa, kemudian aku jadi siswa, banyak banget pekerjaan, nggak ada bikin happy. Justru dengan kita bertambah banyak ilmu, kita belajar, justru kita nanti akan merasakan di masa tuanya. Benar ceritanya. Tapi benar ya Bu Sri, tidak semua gengsi, karena mungkin pengalaman saya sendiri ya Bu, sebelumnya itu kalau boleh jujur ya, saya juga sebelumnya itu pernah hidup di pola pikir yang untuk apa berusaha seperti ini kalau saat ini saja saya sudah menikmati semuanya gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk kesini dan saya belajar banyak, ketika saya sudah berada di Universitas Pamulang,
banyak hal yang saya dapat, termasuk pola pikir kayak lebih kepada nikmatin aja gitu ya, prosesnya pasti gini, daripada saya selalu mengeluhkan segala sesuatu yang terjadi, akhirnya betul-betul stuck dan tidak bisa melakukan hal lain gitu. Iya, kalau kita mengeluh malah jadi kenyataan. Iya. Jadi ya hadapi aja. Jadi nggak mungkin apa namanya semua tiba-tiba instan, tiba-tiba kita lulus, tiba-tiba kita dapat nilai A misalnya. Enggak. Iya. Proses yang kita dapatkan justru ketika hasilnya misalnya bagus, kita lebih merasakan apa namanya kebahagiaan gitu. Iya. Tapi jangan bersedih juga kalau misalkan ternyata kita Iya, udah ada prosesnya, ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan yang ekspektasi kita. Jangan juga, berarti itu adalah tantangan dan strategi yang perlu kita apa namanya kita bikin untuk tahun depan. Oke, tahun depan saya harus seperti ini gitu. Nah, jadi apa baiknya gitu ya Bu, kita untuk setahun ke depan paling itu punya planning gitu ya. Iya. Sekarang ya. Kalau planning, kalau saya kalau bicara planning itu jadwal 1 bulan tuh misalnya ini saya boleh nih, ini punya saya. Nah, saya tuh udah ada planning. Jadi planning itu jangan misalnya ya terserah ya. Tapi kalau saya ada jadwal di kalender misalnya, nah ini jadi kalender itu tuh ini jadwal saya. Misalnya ini jadwal saya ada matrikulasi, webinar, PPKM, mudik. Nah itu jadi rencana dia. Jadi semua di sini ada syuting. Saya pernah ya. Jadi semua ada di Google di kalender. Kita, apa namanya? Nah ini tuh di sini ada matrikulasi. Terus kemarin nanti pra-assessment saya ada uji kom nanti di hari ini. Saya jadwalnya belum, masih kosong. Kenapa? Karena memang belum ada jadwal. Kalau misalkan bentrok nanti PKKMB. Nah jadi kita tahu ini jadwal PKKMB saya harus masuk Jun gitu. Terus ada lagi gitu. Jadi kita harus punya planning jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjangnya untuk karir kita, masa depan kita. Kalau jangka pendeknya ya kegiatan kita sehari-hari harus kita pikirkan. Jadi harus seimbang antara kita sebagai apa namanya profesi kita dan kita juga sebagai di rumah gitu loh. Jadi biar semuanya seimbang gitu. Jadi kalau untuk agenda saya harus udah punya di sini kan. Oh hari ini saya lihat, saya bentar ya, saya lihat ada jadwal dulu nggak ya? Gitu. Kayak saya hari ini, kenapa saya bilang ya saya karena free jadwal saya di hari ini ya. Itu ceritanya. Nah, jadi berarti harus tersusun, harus ada direncanakan, punya rencana. Punya target. Kalau saya punya target, jadi target dalam hidup harus ada. Oke, tetap semangat ya buat teman-teman semua, buat Kaisya, buat Busri dan Kak Marisa. Nah ini masih lanjut ke pertanyaan lagi Ibu. Mengapa generasi muda sering menganggap proses itu lambat dan membosankan? Ya karena semua dari mindset kita Kak. Iya. Jadi kalau misalkan kenapa lambat? Ya kalau pikir kalau misalkan kita merasa bahwa udah tuh prosesnya lambat, mindset kita juga lambat. Jangan kita ubah semua dari mindset tadi gitu yang kita bangun. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu jangan malas duluan. Jadi kita misalnya harus apa namanya ini udah gak enak nih gampang, tapi langsung mindset kita mesti kita ubah. Aku pasti bisa. Aku pasti selesai. Nah, semua berada di mindset kita. Aku pasti tidak bosan dengan hal ini. Gitu. Jadi kalau misalkan udah, kalau dirasakan Pak, semua juga merasakan bosan dong. Udahlah, malas aja. Tapi kalau saya harus bangkit, saya kalau udah di rumah, sama saya juga punya me time sendiri. Kita butuh me time untuk apa namanya? Untuk mahasiswa dan siswa. Terus kenapa membangun mood kembali biar nggak bosan gitu loh. Kemudian keluar dari zona nyaman tadi, misalnya hobi kita apa, jadi terus kita di-refresh. Karena kan gini Kak Hizkia, saya ini ketika saya bosan dengan sesuatu, saya ini orangnya kalau udah ngerjain sesuatu bosan ya. Nah tapi kita yang tahu nih memulihkan hati kita biar nggak bosan tuh kayak gimana, kita yang tahu. Entah itu kita jalan sebentar, entah itu ngopi, membangun kembali. Karena kan yang tahu kita kan Yulita. Iya. Nggak bisa siapapun suami anak nggak pernah tahu kan. Iya. Adik kakak. Jadi kita sebenarnya kenapa? Karena kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Itu sih Kak. Jadi kita penting juga untuk quality time
dengan apapun ya. Gitu. Jadi untuk membangun hal itu semua sebenarnya Kak, apalagi yang karena ya karena tadi yang karena ada makanan serba instan, semua serba instan, jadi dia mager tuh. Nah itu yang memang harus diingetin kalau kita punya target dalam hidup dan kita nggak mungkin yang namanya muda terus. Yang nggak mungkin apa namanya mau sekaya apapun bapaknya atau dia orang tuanya misalnya, tapi kan nggak mungkin dong apa namanya ya akan kemakan dengan waktu, uang juga lama-lama juga habis dan sebagainya gitu sih Kak. Nah, apa sih momen terberat dalam perjalanan akademik Ibu hingga menjadi doktor dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oh, kalau yang lain-lain sih nggak ada ya, tadi banyak support kok, alhamdulillah. Cuma memang waktu itu kan saya kuliah tuh 2018 ya, dan 2019 COVID tuh. Jadi saya memang ya karena saking ketakutannya saya dan keluarga sehingga saya vakum. Makanya kan saya baru lulus 2023 akhir. Jadi apa namanya di saat misalnya orang lain 4 tahun harus sudah lulus ya seperti teman-teman saya, Dr. Saiful, Dr. Sri. Kenapa saya? Karena saya nggak bisa gitu. Jadi kan berat saya tuh saya tidak bisa melewati ketika COVID itu ada 2019, berarti sampai berapa? 2019, 20 ya? Iya. 21 atau kalau saya lupa. Nah itu nggak bisa, saya nggak bisa bangkit dari COVID-19 tadi, sehingga saya di rumah betul-betul ya udah terbengkalai deh, maksudnya tidak fokus banget gitu loh mengerjakan disertasi, tidak luas. Gitu ya. Kalau yang lainnya nggak ada sih Kak, aman. Kan karena tadi saya punya cita-cita yang tinggi, membanggakan kedua orang tua saya, suami saya dan anak-anak saya. Nah, gimana? Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Jika mahasiswa ingin cepat sukses, apa pesan dari Ibu agar mereka tetap realistis namun optimis? Realistis dan optimis, yang satu dikerjakan. Ya. Bagi saya, ya buat teman-teman juga, tesis yang baik itu adalah tesis yang dikerjakan dan selesai. Jadi itu kuncinya deh. Saya nggak mau banyak dan apa nggak mau banyak kata-kata. Kerjakan dan kerjakan, kemudian nikmati prosesnya. Selesai. Gitu. Oke. Apa satu kalimat singkat yang ingin Ibu sampaikan tentang arti pendidikan? Pendidikan membuat kita menjadi derajat lebih tinggi, itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Dari Analisa. Ya mungkin ya pesan yang saya sendiri yang pribadi mungkin ambil dari Ibu adalah setiap orang itu harus memiliki kemauan yang kuat ya untuk menjalani prosesnya, karena sekalipun orang-orang terdekat nggak ada yang betul-betul mengerti tentang pribadi kita sendiri, hanya kita sendiri yang bisa menjadi pemeran utama ya Bu, pemeran utama dalam hidup kita gitu. Jadi kita yang menentukan. Ubah mindset, kemauan yang keras, fokus, kerjakan. Ikhtiar itu kan bagian dari ikhtiar. Terus yang terakhir doa, selesai. Ya seperti itu. Sudah deh. Sedangkan sedang berproses ya. Karena kalau ngikutin kan ya kadang pusing. Tapi ya karena proses itu ya jadi kita semangat ya. Nikmatin prosesnya. Sobat